hukum yang ada di perjanjian lama. Bukankah Tuhan sudah mengatakan, aku bukan meniadakan hukum Taurat tetapi aku menggenapi. Hukum Taurat itu jahat. Kita jatuh di dalam dosa itu, seakan-akan hukum Taurat menjerumuskan kita ke dalam dosa. Apakah kita perlu melakukan segala sesuatu yang diperintahkan, perspektif yang salah tentang hukum Taurat? Karena tadi ada yang berpendapat bahwa hukum Taurat itu jahat. Tadinya sebelum ada hukum Taurat, aku tidak berdosa. Ketika orang berbuat dosa, maka harus membawa kambing domba. Yang pertama, hukum moral, hukum seremonial. Apakah berlaku sekarang? Tidak. Tidak. Sudah tidak lagi. Kita tidak lagi terikat menurut hukum Taurat, karena kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Merdeka oleh Kristus berarti kita hidup untuk Dia dan menurut Dia. Shalom. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kita bersuka cita malam hari ini. Kesempatan yang sangat indah itu masih Tuhan berikan bagi kita. Maka malam hari ini mari kita datang memberikan tubuh kita, memberikan hati kita, pikiran kita, dan tubuh kita. Tubuh kita untuk duduk tenang mendengarkan firman Tuhan, telinga kita yang mendengarkan firman Tuhan. Maka di tempat ini Tuhan mau kita datang karena kita rindu. Karena kita rindu akan firman Tuhan, kita rindu akan sabda Tuhan. Nah, oleh sebab itu, untuk memuaskan kerinduan kita, maka malam hari ini kita akan segera membahas satu firman Tuhan. Tema kita malam hari ini adalah makna hukum Taurat bagi orang Kristen. Nah, kita tahu hukum Taurat itu ada di perjanjian lama. Hukum yang ada di perjanjian lama. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Bagaimana kita memaknai itu? Hukum Taurat kita yang ada di yang hidup di perjanjian baru ini. Ya, bukankah Tuhan sudah mengatakan, aku bukan meniadakan hukum Taurat tetapi aku menggenapinya. Nah, lalu sebenarnya maknanya apa? Ya, maknanya apa? Untuk apa kita tahu? Ya, ada yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu jahat. Kenapa jahat? Karena sebelum ada hukum Taurat, jadi orang tidak mengenal dosa. Ketika adanya hukum Taurat, maka kita mengenal dosa, sehingga kita jatuh di dalam dosa itu, seakan-akan hukum Taurat menjerumuskan kita ke dalam dosa. Ya, jadi kesannya seperti itu, orang yang berpendapat seperti itu. Apakah memang hukum Taurat itu jahat? Ya, oke. Tolong. Habis baterai kali ya? Ya, sembari ini ya, lanjut ya. Nah, kita baca firman Tuhan di dalam Roma 7 ayat 1 sampai 12. Roma 7 ayat 1 sampai 12. Roma 7 ayat 1 sampai 12. Nanti kita baca secara bergantian. Ya. Judul perikopnya yaitu arti hukum Taurat. Saya yang pertama. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas orang selama orang itu hidup?
Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu telah mati dari hukum Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, milik Dia yang telah dibangkitkan dari orang mati, agar kita berbuat bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengumpulkan kita, sehingga kita sekarang melayani yang bukan dalam keadaan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk mendapatkan daging atau akhirnya, sebab tanpa hukum Taurat dosa sama. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagimu justru membawa kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita jauh membahas, nah, kita perlu mengetahui latar belakang ayat yang barusan kita baca. Yang pertama, jemaat Roma masih bergumul, apakah hukum Taurat masih berlaku? Nah, jadi Paulus, nah ini yang disampaikan oleh Paulus. Ya. Jadi latar belakang ayat ini adalah ketika jemaat yang ada di Roma masih bertanya-tanya, masih bingung. Ya. Mereka ini hidup setelah kematian Yesus, setelah Yesus bangkit dan setelah Yesus naik. Ya. Dan mereka bertanya-tanya. Yesus pernah berkata bahwa aku bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi aku menggenapinya. Mereka bertanya-tanya, hukum Taurat itu masih berlaku nggak sih? Apakah kita perlu melakukan hukum Taurat? Apakah kita perlu melakukan segala sesuatu yang diperintahkan di zaman perjanjian lama? Seluruh yang diperintahkan pada saat itu, apakah kita perlu melakukan itu? Ya, mereka masih bingung. Ya, makanya Paulus mengatakan hal demikian. Dia menjelaskan di dalam satu perikop ini. Kemudian Paulus menjelaskan bahwa melalui kematian Kristus, orang percaya sudah mati bagi hukum Taurat, sehingga tidak lagi berada di bawah kuasa hukum Taurat. Nah, Paulus menjelaskan, ya, kita yang hidup di zaman sekarang, kita hidup di dalam kasih karunia, kita tidak hidup lagi bergantung, kita tidak hidup lagi terikat dengan hukum Taurat. Ya. Jadi bukan hukum Taurat lagi yang mengatur kita, tetapi kasih karunia Tuhan. Ya. Kita dibebaskan, kita dimerdekakan. Ya. Karena kematian Kristus. Nanti kita akan bahas mengenai kematian itu, tentang kematian. Nah, seterusnya Paulus ingin meluruskan pandangan tentang hukum Taurat, bahwa hukum Taurat bukan jahat, melainkan berfungsi menyadarkan manusia akan dosa. Ya, jadi dia mau meluruskan pandangan yang salah, perspektif yang salah tentang hukum Taurat. Karena tadi ada yang berpandangan bahwa
hukum Taurat itu jahat. Tadinya sebelum ada hukum Taurat, aku tidak berdosa. Sekarang sudah ada hukum Taurat, kenapa sekarang menjadi berdosa? Sehingga ujung-ujungnya membawa kita kepada maut. Karena upah dosa ialah maut. Jadi nyambung ke situ. Ya, jadi dia meluruskan hal ini. Jadi hukum Taurat itu tidak jahat, tidak menjerumuskan. Itu yang Paulus mau jelaskan. Dan yang seterusnya, Paulus menunjukkan bahwa kita butuh Kristus. Hukum Taurat tidak menyelamatkan, tetapi hanya menyingkapkan dosa. Maka manusia butuh juru selamat. Nah, jadi ini salah satu hal yang penting. Paulus mau menunjukkan, dia mau menjelaskan bahwa kita butuh Kristus, bukan hukum Taurat. Bukan hukum Taurat yang menyelamatkan kita. Ya. Karena fungsi hukum Taurat adalah untuk menyingkapkan dosa, untuk menunjukkan kepada kita bahwa ini salah, ini tidak boleh. Ya. Walaupun memang fungsinya supaya kita tidak berbuat dosa, itu tujuan hukum Taurat, tetapi dengan melakukan segala hukum Taurat, dengan hanya bermodalkan seperti itu, ya kita tidak bisa selamat. Jadi Paulus mau menjelaskan bahwa kita butuh Kristus. Ya, kita butuh Kristus tidak hanya dengan engkau melakukan seluruh hukum Taurat maka engkau akan selamat, tidak. Sudah beda masanya. Tidak seperti itu lagi. Paulus mau mengatakan bahwa kita butuh sang juru selamat itu. Ya. Bahkan belum tentu kita mampu melakukan hukum Taurat. Begitu susahnya melakukan hukum Taurat, apalagi kalau tidak melakukan. Ya, makanya kita butuh juru selamat itu. Nah, oke. Kita bahas tadi mengenai mati. Mati bagi hukum Taurat. Nah, ini dijelaskan di ayat 1 sampai 4. Ya. Di ayat 1 sampai 4 dijelaskan bagaimana itu mati. Nah, di dalam ayat 1 sampai 4 Paulus menjelaskan, dia menggunakan gambaran pernikahan. Ya, kenapa pernikahan itu seperti apa? Pernikahan adalah dua orang yang dijadikan satu. Ya. Firman Tuhan mengatakan tentang pernikahan, kamu bukan lagi dua melainkan satu. Jadi pernikahan adalah dua orang yang berbeda dijadikan satu, sehingga menjadi terikat. Ya, sehingga menjadi terikat. Jadi bukan lagi berbeda, jadi menjadi satu. Nah, ketika suami meninggal maka tidak ada lagi keterikatan. Jadi selama suami istri hidup, selama suami masih hidup maka istri masih terikat dengan suami. Jadi dia masih diikat oleh hukum bahwa pernikahan di dalam Kristen itu kan hanya sekali, tidak boleh lebih dari dua, tidak boleh lebih dari satu, maksudnya. Ya, jadi hanya satu orang sampai mati. Nah, cara untuk terlepas dari hukum itu salah satunya adalah ketika salah satunya meninggal baru bisa menikah dengan yang lain. Selama salah satu pasangan masih hidup, jadi dua-duanya masih hidup, maka pasangan yang satunya tidak boleh menikah dengan yang lain. Ya. Jadi masih terikat dengan hukum. Nah, dia menggunakan gambaran ini bahwa ya ketika kita masih hidup maka sang istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Ketika dia menikah maka akan menjadi dosa, disebut berzina. Nah, itu tadi, makanya karena ada keterikatan. Karena tadi yang dua adalah satu. Jadi satu, terikat. Tidak bisa lepas. Tidak ada kata perceraian di dalam Kristen. Mungkin secara aturan sipil, aturan kenegaraan, mungkin masih melegalkan istilah perceraian. Tetapi di dalam kekristenan tidak ada. Sekalipun secara sipil engkau dinyatakan secara sah sudah berpisah, sudah bercerai, tetapi tetap saja kamu masih di dalam Kristen, kamu masih menjadi suaminya,
atau kamu masih menjadi istrinya. Jadi masih terikat. Ya. Jalan satu-satunya untuk terlepas dari ikatan itu adalah hanya kematian. Ya. Maka ketika suami meninggal maka tidak ada lagi keterikatan. Nah, artinya bahwa itu adalah perumpamaan, itu adalah gambaran. Demikian kita akan hukum Taurat. Kita mati bagi hukum Taurat oleh Kristus, supaya kita tidak terikat lagi oleh hukum itu. Ya, jadi kita mati bagi hukum Taurat. Ya, ingat tadi bahwa supaya terlepas dari ikatan itu adalah salah satunya hanya kematian. Satu-satunya hanya kematian yang dapat melepaskan keterikatan itu. Maka demikian juga kehidupan kita. Ketika Yesus datang tujuannya untuk memutuskan, ya, untuk memutuskan, melepaskan semua aturan-aturan itu. Dia datang untuk menggenapinya. Ya, ketika dia mati, maka ketika kita percaya, maka artinya kita ikut mati bersama Kristus. Ya, maka kita terlepas dari hukum itu, kita terlepas, ya, dari ikatan hukum itu. Ya, makanya orang-orang Yahudi sampai sekarang, ya, orang Yahudi, orang Israel, mereka kan tidak percaya Yesus. Makanya mereka masih menjalankan cara beribadah di perjanjian lama. Mereka masih memegang teguh perjanjian lama itu. Ya, aturan-aturan, segala aturan-aturan itu. Mereka masih menjalankan hal itu. Tetapi tidak dengan kita. Karena melalui kematian Yesus semua itu diputuskan. Ya. Karena yang datang sang hukum itu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih tinggi. Karena dialah sumber hukum itu sendiri, Yesus. Dia mati, maka ketika kita percaya kita juga ikut mati. Ya. Maka artinya kita mati bagi hukum Taurat, artinya kita melepaskan itu. Kita terlepas dari ikatan hukum Taurat. Ya. Nah, di dalam ayat yang kita baca merupakan Paulus menjelaskan bahwa kita terbebas dari hukum Taurat. Ya. Ingat tadi bahwa ketika kita mati bagi hukum Taurat artinya kita bebas, kita merdeka. Ya. Di ayat 4 mengatakan, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik dia. Milik dia yaitu Yesus Kristus. Artinya kita sudah merdeka. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita sudah merdeka. Tetapi apa makna merdeka yang dimaksudkan Paulus di sini? Apakah kita hidup bebas sebebas-bebasnya? Ya. Kedatangan Yesus kan seakan-akan hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Ya. Lalu bagaimana kehidupan kita? Ya. Ada yang mengatakan berarti hidup kalian bebas dong. Ketika percaya kepada Yesus maka hidup kalian bebas dong. Bebas berbuat dosa dong. Ya. Karena merdeka dari hukum Taurat, terlepas dari hukum Taurat. Ya. Di ayat 6 mengatakan, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Lalu apa maknanya? Kita dimerdekakan. Kita dimerdekakan bukan supaya kita boleh hidup sesuka hati, melainkan untuk hidup melayani Dia dan hidup menurut roh, atau bukan menurut hukum Taurat lagi. Ya. Di ayat 6 mengatakan, tetapi kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Dibebaskan dari hukum Taurat bukan berarti kita hidup sebebas-bebasnya, tidak ada lagi yang mengatur kita, tidak seperti itu. Nah, bukan berarti Yesus datang menggenapi hukum Taurat, bukan berarti kita hidup bebas. Kan kita sudah merdeka, kan kita sudah dibebaskan dari hukum Taurat.
Tidak seperti itu, tetapi justru sebaliknya. Kita hidup melayani Dia kepada siapa? Kita tadi mati bagi hukum Taurat. Ya, kita tadi mati bagi hukum Taurat, maka kita juga bangkit. Bangkit untuk siapa? Kita hidup untuk siapa? Ya, kepada Kristus yang membebaskan kita itu. Ya, karena Dialah sang hukum Taurat itu sendiri. Dia datang menggenapi, bukan menghilangkan. Nah, jadi satu quotes yang masih saya ingat dari dulu, saya sudah lama sekali masih ingat quotes ini. Saya tidak tahu, lupa sumbernya dari mana. Merdeka bukanlah ketika kamu mampu melakukan semua apa yang kamu inginkan, melainkan merdeka adalah ketika kamu mampu melakukan semua apa yang kamu inginkan, namun kamu mampu menahan diri untuk tidak melakukannya. Ya. Jadi itulah pengertian merdeka, itu pengertian dari bebas tadi. Ya. Bebas bukan berarti kita hidup sebebas-bebasnya semaunya kita, tetapi justru kepada siapa kita hidup. Ya. Kita mati bagi hukum Taurat, kita terlepas dari hukum Taurat, tetapi kita memiliki hidup yang baru. Kita memiliki hidup yang baru kepada tujuan yang baru. Ya. Kepada siapa? Yaitu Kristus yang memberikan kita hidup. Kepada Kristus yang membebaskan kita. Ya, menurut apa? Menurut Roh. Ya. Dikatakan ayat 6, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut Roh. Di dalam keadaan baru menurut Roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Ya. Kita bebas dari hukum Taurat, tetapi Dia datang. Ya. Dia datang memberikan kemerdekaan bagi kita, tetapi ya, kita tidak terlepas dari aturan Tuhan. Aturan Tuhan itu yang menuntun kita. Yang menuntun kita itu adalah Roh. Ya. Dia menuntun kita untuk berbuat apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bukan hidup sebebas-bebasnya. Ya. Bukan hidup semaunya kita. Bukan hidup, ya udah, kita kan merdeka. Karena ada yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Ada yang menyalahgunakan kemerdekaan. Ya, di dalam ayat firman Tuhan yang membahas tentang penyalahgunaan kemerdekaan. Ya. Merdeka di dalam Kristus tidak seperti itu. Ya. Merdeka adalah ketika kita mampu menjadi terbiasa untuk menjalankan aturan itu. Aturan dibuat bukan untuk memenjarakan kita, tetapi justru sebagai pagar bagi kita. Ya. Jadi fungsinya bukan sebagai penjara, tetapi sebagai pagar. Nah, bedanya apa? Kalau penjara itu sebagai hukuman untuk menghukum kita supaya kita tidak kemana-mana, ya, dan dikurung di dalam satu ruangan. Sedangkan pagar itu untuk melindungi kita, untuk melindungi dari luar, dan untuk melindungi kita juga supaya kita berada di jalur yang sama, di jalur yang tepat. Ya. Peraturan itu dibuat bukan untuk mengekang, tetapi justru supaya kita merdeka. Maka ketika kita terbiasa untuk taat kepada aturan itu, maka itulah kemerdekaan kita. Kemerdekaan bukan kita hidup bebas, tetapi ketika kita mampu melakukan aturan itu secara taat, maka itulah kemerdekaan yang sebenarnya. Itu kemerdekaan sebenarnya. Ya. Nah, ini pertanyaan yang sering kali dilontarkan oleh saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan. Kadang mereka bertanya seperti itu.
Ya, mereka bertanya, Yesus kan katanya Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat tetapi menggenapinya. Nah, pertanyaannya, apakah hukum Taurat masih berlaku atau tidak? Nah, bagi orang yang kurang paham, ya bisa saja salah cara menjawabnya, bisa serba salah. Kalau dia menjawab iya, ya terus mereka mengatakan hal begini, terus kenapa kalian tidak menjalankan hukum Taurat? Kenapa tata ibadahnya tidak dilakukan? Nah, jika dikatakan sudah tidak, loh kan katanya tadi Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan. Jadi yang benarnya yang mana? Dan bahkan kita sebagai orang Kristen kadang ada yang bertanya, apakah hukum Taurat masih berlaku? Ya, pernah ditanyakan oleh saudara Ras, ya di mana di sekolahnya itu masih menjalankan sistem peribadatan perjanjian lama, masih menggunakan sistem peribadatan perjanjian lama. Ya. Jadi apakah hukum Taurat masih berlaku? Nah, perlu kita ketahui bahwa pada saat itu ada 3 jenis hukum yang berlaku. Ada 3 jenis. Yang pertama, hukum moral. Nah, hukum moral itu contohnya yaitu hukum Taurat. Itu hukum Taurat, itu hukum moral. Itu hukum Taurat. Yang kedua ada hukum seremonial. Nah, hukum seremonial ini adalah hukum yang mengatur tata cara ibadah, upacara, korban bakaran. Ya. Dulu kan beribadah harus di bait suci kan, harus membawa korban bakaran. Ketika orang berbuat dosa maka harus membawa kambing domba, membawa burung tekukur, ya, seperti itu. Nah, itu hukum seremonial. Semua sistem yang berlaku dalam peribadatan pada saat itu. Yang ketiga, hukum sipil atau aturan setempat atau hukum pemerintahan. Nah, salah satunya adalah jika orang tertangkap berzina maka akan dihukum mati. Nah, itu peraturan sipil, hukum sipil yang berlaku pada saat itu. Ketika ada orang ketahuan berzina, maka akan dilempari batu sampai mati. Ya. Maka akan dilempari batu sampai mati. Nah, maka pertanyaan, balik lagi pada pertanyaan tadi, apakah hukum Taurat masih berlaku? Yang pertama, hukum moral. Apakah hukum Taurat masih berlaku? 10 hukum Taurat itu, ya, nilai-nilainya masih berlaku. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini. Apakah hilang? Apakah kita tidak menggunakan itu lagi? Ya, tentu saja masih berlaku. Tuhan memerintahkan jangan membunuh, maka sampai hari ini kita diperintahkan untuk tidak membunuh. Ya. Dan yang kedua, hukum seremonial, apakah berlaku sekarang? Tidak. Sudah tidak lagi. Karena Yesus telah datang menggenapinya. Ya. Kenapa dulu perlu dibuat bait suci? Ya. Karena dulu manusia dengan Allah itu ada jaraknya. Maka hanya satu. Maka supaya tahu apa yang Tuhan inginkan, supaya kita tahu apa yang Tuhan perintahkan, maka ada satu orang perwakilan, yaitu melalui peribadatan seperti itu. Karena kita tidak bisa bertemu langsung dengan Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan setelah Yesus datang, dia sudah menggenapi itu. Ya. Dia sudah merobek batasan itu. Dia sudah merobek gap itu, sehingga kita mampu berdoa kepada Tuhan secara langsung. Bahkan di zaman Yesus, ya, mereka bertemu Yesus secara langsung, bertemu Tuhan secara langsung. Lalu korban bakaran, apakah kita perlu membawa korban bakaran? Tidak perlu lagi. Ya, tidak perlu lagi.
Nah, kenapa orang di perjanjian lama membawa korban bakaran? Ya, itu adalah sederhananya itu adalah gambaran tentang pengorbanan Yesus. Ya, gambaran tentang pengorbanan Yesus yang dimana hanya melalui pertumpahan darahlah dosa dapat diampuni. Ya, melalui pertumpahan darah dosa kita dapat diampuni. Ketika kita berbuat dosa, berikan persembahan. Kita berbuat dosa, korban bakaran lagi. Tetapi kita tidak perlu melakukan itu lagi. Yesus sudah datang sebagai korban itu sendiri. Dia sudah menggenapinya. Ya. Jadi secara seremonial kita tidak perlu melakukan itu lagi. Nah, secara hukum sipil, artinya hukum yang berlaku pada saat itu hukum pemerintahan. Ya. Tentu pada saat itu jika orang tertangkap berzina maka akan dihukum mati. Kita tidak perlu melakukan itu kan. Yang berlaku di Indonesia saat ini adalah hukum pemerintahan. Kita tidak berhak untuk menghakimi sendiri, ya kan? Tetapi ketika orang tertangkap berzina, bahkan sekarang ketika orang berzina, ketika tidak ada yang mengadukan, maka itu tidak ditangkap. Karena itu peraturan yang ada di sini, itu peraturan sipil. Maka apa yang peraturan sipil yang ada pada saat itu, apakah berlaku sampai sekarang? Tidak. Nah, contohnya lagi ketika Yesus, makanya ketika Yesus melihat ada orang yang pada saat itu, walaupun pada saat itu mereka mencoba Yesus, ada yang ketahuan berzina, lalu ada yang mencoba mau membunuh, merajam batu. Lalu apa yang Yesus katakan? Siapa yang tidak berdosa, biarlah dia duluan. Nah, sebenarnya ada tujuan Yesus mengatakan hal demikian. Ya. Yang ingin membunuh pada saat itu, orang itu pada saat itu adalah orang-orang Yahudi. Nah, tidak boleh hal demikian. Kenapa? Peraturan pada saat itu orang Yahudi atau bangsa jajahan, orang-orang jajahan tidak boleh memutuskan untuk melakukan hukuman mati. Ya, hanya pemerintahan Roma yang berhak pada saat itu. Hanya pemerintahan Roma. Makanya mereka tidak jadi sebenarnya. Ya. Hanya pemerintahan Roma yang berhak untuk melakukan hukuman mati. Makanya mereka menyerahkan Yesus kepada Pontius Pilatus. Karena mereka tidak berhak. Karena mereka adalah orang-orang jajahan, bangsa jajahan. Sedangkan yang berkuasa pada saat itu adalah bangsa Roma. Jadi bagaimana supaya Yesus ini mati? Maka mereka menyerahkan kepada Pontius Pilatus. Nah, itu hukum sipil. Jadi mana yang berlaku? Hukum moral sampai sekarang masih berlaku. Hukum seremonial dan sipil tidak berlaku. Jadi ketika ada yang bertanya, apakah hukum Taurat masih berlaku? Ya, nilai-nilainya, nilai-nilai moralnya masih berlaku. Tapi secara seremonial, secara hukum sipil yang pada saat itu tidak berlaku, tidak perlu lagi. Karena Yesus datang sudah menggenapinya. Ya, kita tidak perlu lagi membuat bait suci. Kita tidak perlu lagi memberi korban bakaran, tidak perlu lagi. Ya, jadi itu jawabannya. Tetapi nilai-nilai moral itu masih berlaku hingga sampai sekarang. Nah, apa makna hukum Taurat bagi orang Kristen? Nah, tadi kan hukum Taurat itu berlaku di Perjanjian Lama. Ya. Lalu bagaimana dengan kita sekarang? Apa maknanya? Tadi hukum Taurat tidak semuanya berlaku, tetapi nilai-nilai moralnya berlaku bagi kita. Tetapi maknanya bagi kita sekarang yang hidup dalam kasih karunia apa? Yang pertama, untuk menyatakan kehendak Allah, itu maknanya. Jadi kita perlu mengetahui hukum Taurat bahwa Tuhan mau seperti ini, jangan membunuh. Sebagai acuan, sebagai dasar bagi kita untuk mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak. Ya. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi melalui hukum Taurat, Allah menyatakan kehendaknya. Yang kedua, untuk menyingkapkan dosa.
Jadi balik lagi tadi, ketika ada orang yang berpendapat berarti Tuhan jahat dong, karena dengan dia mengadakan hukum Taurat itu kan menghidupi dosa. Sebelumnya kita tidak mengenal hukum Taurat, kita tidak berdosa. Lalu ada hukum Taurat, kita mengenal hukum Taurat, kita menjadi berdosa. Tidak. Seakan-akan hukum Taurat itu jahat, menjerumuskan kita kepada dosa, menjerumuskan kita kepada kematian. Tidak. Tetapi dia menyingkapkan dosa. Artinya dia menunjukkan kepada kita bahwa ini tidak boleh. Nah, ini tidak boleh. Itu makna hukum Taurat bagi kita sekarang. Seterusnya, hukum Taurat bukan jalan keselamatan. Ya. Kalau di Perjanjian Lama, ketika di akhir hidup kita masuk surga, maka kita perlu melakukan penebusan dosa. Dengan cara apa? Jalankan hukum Taurat. Ya. Jalankan hukum Taurat. Kita berbuat dosa, maka berilah persembahan korban bakaran. Jangan engkau melanggar hukum Taurat. Nah, itu di Perjanjian Lama. Itu cara supaya orang bisa selamat dengan menjalankan hukum Taurat. Tetapi di makna bagi kita sekarang, bukan hukum Taurat tidak seperti itu. Ya. Karena sudah ada Kristus yang menyelamatkan kita. Karena dia sudah mati bagi kita, kita juga ikut mati bersama dia. Maka hukum Taurat itu terlepas. Seterusnya, inti dari hukum Taurat adalah kasih. Nah, jadi satu kata yang merangkum dari semua hukum Taurat adalah kasih. Satu kata yang penting, satu kata yang sering kali kita dengar dalam Perjanjian Baru. Ya. Satu firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan kita. Karena begitu besar kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi hukum Taurat ketika dirangkum di dalam satu kata, maka kata itu adalah kasih. Ya, itu maknanya bagi kita sekarang. Ya, Tuhan datang ke dalam dunia ini karena atas dasar apa? Karena atas dasar kasih. Ya, atas dasar kasih. Semuanya itu adalah kasih. Kasih itu sudah mencakup semuanya dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Dan kasih itu diwujudkan di dalam Kristus Yesus. Ya, itulah penyataannya. Melalui Yesuslah digenapi kasih itu. Melalui Yesuslah digenapi hukum Taurat itu. Ya. Jadi itu maknanya bagi kita sekarang. Ya. Kita memang tidak lagi melakukan secara seremonial, secara hukum, secara detail apa yang diperintahkan di Perjanjian Lama, tidak. Tetapi kita hidup di dalam zaman kasih karunia, maka semuanya itu sudah dirangkum dalam satu kata, yaitu kasih. Ya. Maka kita juga, Tuhan datang memberikan kasih kepada kita, maka kita juga hidup di dalam Dia, ya, menyatakan kasih itu. Nah, kesimpulan, kita tidak lagi hidup terikat menurut hukum Taurat, karena kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Merdeka oleh Kristus berarti kita hidup untuk Dia dan menurut Dia. Jadi kiranya firman Tuhan malam hari ini memberkati kita. Biarlah menjadi dasar bagi kita untuk menjalankan kehidupan kita, dan firman Tuhan terus menjadi pelita dalam kehidupan kita. Puji Tuhan.